ini kalau bahasa anak Indonesia umpat, menghujat, menggibah. menggibah, tapi dalam artian positif. Kalau mau dipikir negatif, terserah. Mukpeki Helmi Hasan yang kayaknya labil. Helmi Hasan labil, tanda tanya. Saya mau tanya sama Mas Bu. Kemarin Helmi Hasan ngomong ada isu berkembang dia bakal jadi menteri karena adiknya ketua partai Amanat Nasional pusat, Bang Zulkifli Hasan, ada peluang dia menjadi menteri. Kebetulan coba lagi kita bahas tadi kan soal isu nasional tentang calonan presiden untuk 2024. Helmi Hasan digandengkan pada ada beredar foto. Itu siapa yang foto? Kau tahu? Digandengkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil presiden untuk 2024. Berapa bulan lalu keluar lagi Helmi Hasan for DPR RI. Baru-baru ini berubah lagi Helmi Hasan mau mencalonkan gubernur Bengkulu lagi. Ini dari kacamata Mas, kacamatanya nih kelas kami. Dari kacamata Mas sebagai tokoh muda Bengkulu, itu kayak apa? Yang kayak gitu. Jadi nggak panjang lebar ya. Kalau soal politik bukan hak asasi, tidak semula. Tapi soal siapa yang berhak kita komentari itu salah satunya adalah pejabat publik. Jangan jadi pejabat publik kalau nggak mau tumpan, tumpeng, olah namanya dan ubah. Jangan jadi pejabat. Pak Presiden itu tiap hari mungkin diumpet orang. Tapi ya itulah risiko dari seorang pejabat publik ya. Kalau kita ini siapalah kan. Kalau saya melihatnya Pak Helmi ini wali kota terlincah. Terlincah konotasinya positif atau negatif? Itu sudut pandang masyarakat yang terserah. kan. Oh, iya. Saya cerita dulu Kenapa? kenapa saya katakan lincah. Beliau ini wali kota yang rajin melawan, rajin membangun silaturahmi ke berbagai kepala daerah. Itu muji. Ya perspektif masing-masing ya. Saya bilang lincah tadi kan. Enggak Jadi juga ya. beliau ini Iya, jadi wali kota terlincah di dunia gitu. Karena kesana ke sini MUU banyak banget, MUU kota. Mungkin MUU paling banyak itu MUU wali kota Bengkulu dengan kepala daerah lain. itu masuk rekom nggak? Nah, saya pikir ini perlu wartawan perlu mendata ini kan. Iya. Nanti minta datanya ke Kominfo, jadwal Pak Wali Kota kunjungannya kemana saja. Nah itu kalau memang memenuhi kriteria untuk direkomendasikan, nggak apa-apa. Bisa. Ya, bisa direkomendasikan. Paling banyak ini Ya. itu gawean tuh. Wali Kota terlincah ya. Tapi kan kalau soal kita memaknai lincah ini apakah bermanfaat dan bermaslahat untuk kota Bengkulu, ya itu perlu riset gitu. Sebagai data kan. Artinya korelasinya apa, hubungannya apa, manfaatnya apa itu kan perlu disinkronkan dengan visi-misi beliau dulu waktu calon sebagai wali kota, karena beliau seterusnya masih wali kota aktif. Artinya apa? Ada jabatan yang melekat pada diri beliau. Nah, kembali lagi pada persoalan 2024 tadi. Ya kalau saya melihatnya beliau ini bisa saja salah kan. Yang mencoba melempar dirinya ke publik. Atau bisa jadi ini adalah salah satu cara untuk tetap menjaga eksistensi politik. Eksistensi Politik. Ya itu kan biasa, biar namanya terjaga di arena politik. Jadi isu itu harus terus muncul gitu. Bisa saja nanti besok dia pengen menjadi duta besar untuk Arab Saudi kan. Keinginan kan. Namanya keinginan kan bebas, tidak gratis dan Anda tidak berhak melarang selagi itu tidak melanggar hukum, kecuali saya mau jadi teroris. Tidak lagi kan. Saya mau jadi apa yang itu bertentangan Nanti hukum. tolong yang dia ngomong dipotong. Terus Nah, tetapi yang perlu saya tegaskan sebagai warga kota Bengkulu, karena saya KTP kota Bengkulu ya
ayolah tutup kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya, dengan prestasi. Nah, tentulah nggak perlu lagi kita jelaskan dengan apa sebaik-baiknya itu ya tentu. Yuk coba review kembali apa janji saya dulu, apakah di ujung jabatan ini sudah berapa persen terwujud. Kalau mau total rasanya nggak ada itu pemimpin itu, tapi minimal ya mendekati lah gitu. Karena sebentar lagi beliau akan menghabiskan masa jabatan dan tidak bisa lagi menjadi wali kota Bengkulu. Nah, maka tinggalkanlah yang baik-baik untuk kota Bengkulu. Buka kembali file janji-janji politik, omongan-omongan yang itu direkam itu. Jejak-jejak medsosnya itu kan ada jejak digital itu. Jangan sampai nanti ketika dia pengen apa yang lebih tinggi, lebih luas jangkauannya, itu menjadi hal yang tidak nyaman gitu. Menjadi fitnah dan orang berprasangka yang tidak baik. Karena saya melihat itu masih ada beberapa janji-janji politik, omongan-omongan yang bersifat ya menjanjikanlah untuk masyarakat. Apa saja itu yang tahu beliau. Karena kalau kita mau buka jejak digitalnya sangat banyak sekali ya. Dari mulai periode pertama menjabat sampai periode yang sekarang, itu saya pikir PR yang sangat besar bagi Pak Wali Kota Desa. Nah, terus pertanyaan saya tadi, gaya Helmi Hasan yang tanda kutip labil itu dari kacamata isu yang kita bawa dan kita bicarakan sekarang, dia ini sebenarnya kalau menurut Mas dari 4 kategori yang saya sampaikan tadi, apa dia layak untuk menjabat itu semua? Maksud saya bukan semuanya dia jabat gitu. Dari 4 itu apa layak? Ya kalau bicara CV ya, CV itu daftar riwayat hidup ya, itu udah cukup punya pengalaman. Mau apa bebas aja Mas? Siap. Channelnya bebas aja. Karena beliau itu punya pengalaman di legislatif, eksekutif, juga mantan aktivis. Dan pendakwah tanda kutip ya. Dakwah. Itu kan tiap apa-apa kan nyebut ayat-ayat di Al-Qur'an, hadis, macam-macam lah. Pendakwah tapi bukan ustaz. Ya itu. Dia pernah bilang sama saya bukan ustaz. Ya, yang jelas yang saya dengar dia itu juga ngajak orang ke masjid, ngajak orang itu ya. Itu ditanggap sebagai seruan yang baik. Secara CV sudah cukup memenuhi. Wakil presiden Memenuhi. wakil presiden. Ayo kita ini kan dulu. Jadi kalau untuk wakil presiden Saya tanya dari ini dulu. Awal itu sempat disukan jadi menteri, layak nggak jadi menteri? Kalau layak menteri apa? Menteri Janda. kalau menurut saya apa itu tadi ada yang nyinggung penonton tadi ngomong janda tadi. Oh, menteri. Menteri janda maksudnya? Kamu ada? Nggak ada itu Pak. Hah? Tolong kalau mau lihat sini izin dulu ke kamera. Ya, Syuting sebentar, kamera. ini. Lagi syuting. Kami lagi syuting ya. Mau masuk kamera? Masalah. Lagi nge-PL Helmi Hasan. Mau ikut kalau? Jangan. Jadi bayar pula lah. Kantek 500. Mulai itu konten ini. Oke, Om. Jadi kalau Pak Kalau Helmi Helmi Hasan itu jadi menteri. jadi menteri ya tentu layak tidak layak Om. Karena jabatan menteri itu kan jabatan politik, bukan jabatan prestasi. Jadi artinya siapa saja yang punya kans itu peluang ya, bukan soal kemampuan loh ya, nggak ada masalah. Ada kansnya. Ada kansnya. Kakaknya menteri, kakaknya ketua partai. Artinya jalur politiknya itu ada untuk menjadi seorang menteri. Soal layak tidak layak, ya itu prerogatif presiden dan hak publik untuk menilainya. Tapi secara politik beliau punya garis untuk sana. Ada garis. Ini bicara politik kayak bicara yang lain deh. Apa ini? Layak nggak jadi wakil presiden? Nah, kalau bicara layak apa tidak layak menjadi presiden itu kan subjektif Om. Subjektif itu kan ya penilaiannya bisa dikatakan tidak objektif lah. Kalau kita ngomongin dia layak apa tidak layak. Karena nanti ketika saya ngomong gua tidak layak, pasti ada yang ngomong layak. Kan pada sana kasusnya dia nggak berat menurut saya. Apa beliau belum jadi gubernur kancah nasional? Kalau menurut saya Helmi Hasan sudah cukup terkenal karena beberapa isu Bengkulu ini kan sudah cukup menasional. Dari mulai sholat berhadiah dulu yang gagal kan, itu
kan sudah cukup melambungkan nama beliau. Ini bicara popularity ya, populer ya. Orang tahu Hilmi Hasan, wali kota Bengkulu itu sudah cukup banyak. Dengan gebrakannya, salah satunya usulan ada dia yang gagal, sudah cukup. Walaupun gagal tapi namanya Ya, ini bicara popularitas ya. Jadi untuk popularitas saya pikir untuk seorang level wali kota bisa menasional itu biasanya salah satunya. oke lah. Oke. Kalau kemampuan, Kalau kemampuan ini ya balik lagi nilainya sangat subjektif kan, karena bicara wakil presiden itu yang diurusi negara. yang saya tanyakan layak atau tidak? Tapi kalau saya pribadi menilainya ya Atau milihnya atau ya atau tidak? Layak atau tidak? beliau ya mungkin kalau jadi menteri bolehlah. Bolehlah. Kalau Wakil wapres presiden? kayaknya masih perlu jam terbang. Oh harusnya Karena presiden kan wakil presiden mendampingi presiden, mengurusi urusan dalam negeri. Yang prioritas kan dalam negeri. Kalau beliau untuk urusan antar kota kan sudah cukup kan. Sudah sesuai. Cuma untuk urusi antar provinsi, urusi para gubernur, ya ini mungkin perlu jam terbang lagi lah. Tambah lagi apa jadi kan biar dia kan seorang aktivis yang dikader gitu. Biar paham bahwa ini kaderisasi itu harus bertahap berjenjang. Jangan langsung melompat. Nanti kalau melompat nanti bisa terpleset. Ini kayak Jokowi jadi gubernur. Ya, itu kan jelas tahapannya gitu. Kalau wali kota langsung ke presiden, nanti terpleset. Ini aja gubernurnya kalah lagi. Ini harusnya biarin aja, saya nggak tahu. Nah, kan itu kan Benar, faktanya memang gagal. Pernah gagal. pernah gagal, berarti kan belum beruntung, tapi masih punya peluang. Peluang untuk mencalon lagi. Kami tunggu Ketika dulu. orang mencalon berarti punya peluang untuk jadi. Jadi masih beberapa tahapan lagi kan. Kalau DPR RI layak enggaknya udah jelas lah ya. Pasti dia karena udah pernah nyalon gubernur dengan suara yang segitu banyak. Beliau sudah pernah jadi anggota DPR provinsi. Artinya Oh. kalau secara jenjang politik memang sudah layak untuk duduk di DPR RI. Cuman bicara itu kan bicaranya kekuatan partai politik. Karena DPR RI kan partai kan. Itu bicara kekuatan partai politik. PAN hari ini untuk menyongsong pemilu 2024. PAN hari ini punya 2 kursi kan. Apakah dengan 2 kursi ini bisa mengejar ketinggalan yang cukup? Ini kan, meskipun masih punya wakil. Ya. Pun kita bicara soal gubernur layak tidak layaknya udah jawab lah ya. Nah, Artinya pun dia kalah masih suaranya ya, juara. Itu nomor 2. Yang juara nomor 2. Dia peringkat 2 kan. Tapi sebenarnya nih kalau dari analisa Mas sendiri ya, dari 4 kategori yang sempat disukan soal Hasan mana yang paling pas apa? sebenarnya kalau saya melihat itu begini, Pak Hilmi Hasan ini sudah akhirat sentris. Jadi kalau sudah akhirat sentris itu tinggalkan kekuasaan, biar tidak merusak nama beliau. Jadi kepalangan sudah kita dekat dengan yang bawa akhirat itu, ya jangan lagi mendekati kekuasaan. Artinya kekuasaan ini tidak bicara akhirat. Ya, bukan begitu. Tapi kan saya melihat aktivitas beliau itu kan jadi wali kota sudah tidak sesibuk selayaknya seorang wali kota lagi. Yang kantor, yang terima kunjungan apa-apa itu kan sudah banyak didelegasikan kepada Pak Wakil. Artinya kan mungkin beliau sudah akhirat sentris, sudah berorientasi kepada akhirat. Ya sudah nggak usah lagi, nggak usah politik. Kepalangan buat pesantren, buat apalah. Daripada nanti dia sudah jadi misalnya gubernur, masih sering keliling-keliling lagi, pekerjaan diserahkan ke wakil, wakilnya yang capek pergi ke sana ke sini kan, nah, juga amanahnya sebagai umarok tidak dilaksanakan dong. Kalau memang jadi ulama niat ya sudah, bangun pesantren, jadi pendakwah, tinggalkan kekuasaan. Itu bukan berarti kalau jadi ulama atau kiai jadi nggak bisa ngurusin kekuasaan. Nah, iyalah, ini kan soal pilihan. Saya kan melihat dari jam terbang beliau selama jadi wali kota yang periode kedua ini kan lebih banyak keluar, lebih banyak ngomongin tentang agama ketimbang tentang membangun kota. Kalau lebih baik Jalan rusak apa, kalau di periode dulu kan masih semangat 1000 jalan mulus segala macam, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Kalau yang periode keduanya ini kan agak kurang.
program-program yang itu bermanfaat secara langsung untuk masyarakat. Contohnya penataan apa itu kan sekarang lebih banyak apa ya? Pak Wakil malah yang berperan menjadi wali kota. Saya kan melihat dari jadwal, kalau Pak Gubernur itu kan hampir setiap hari aktivitasnya ada sebagai gubernur. Entah itu menerima tamu, entah itu ini, itu. Nah, Pak Wali Kota ini kan integritasnya sudah agak kurang. Apakah beliau tidak lagi punya selera untuk menjadi seorang pejabat publik? Atau memang sudah benar-benar mau meninggalkan arena kekuasaan ini? Kalau saya pribadi berharap beliau nggak usah lagi ke politik. Kempalangan tinggalkan di politik kekuasaan ini yang penuh dengan intrik segala macam ini, berkhidmatlah. Jadi poinnya yang Mas sampaikan, Helmi Hasan nggak usah lagi ke politik. Betul. Itu saran saya pribadi loh ya. Sudah kepalangan, karena jadi wali kota kayaknya sudah wali kota ini jabatan orang berebut menjadi wali kota. Kok dia malah nggak mau lagi kayaknya kan? Dan ngapain juga nanti kalau jadi anggota DPR ini malah jarang kantor lagi, atau jadi gubernur malah nanti wakilnya yang sibuk segala macam kan. Jadi sudahlah kita terus akhirat saja, berdakwah saja. Saya senang ngobrol gini nih. Kontan, to the point, enggak? Lah enggak, coba tanya sama masyarakat Kota Bengkulu. Pak Helmi kan intensitas mobilitasnya kan tidak lagi terlalu aktif lagi di Kota Bengkulu kan. Saya tengok dulu dari jadwal-jadwal kegiatan wali kota itu banyaklah semuanya wali kota, wakil wali kota yang menghandle. Padahal kadang itu sampean tahu lah tupoksi apa wali kota, wakil wali kota itu. Ya kalau mewakili itu kan satu dua kali. Tapi kalau 10 kegiatan, 9 yang mewakili itu wakil wali kota terus, berarti kan tanda tanya. Ini soal amanah loh ya. Karena wali kota digaji, fasilitasnya dikasih oleh negara. Beliau wali kota. Dia dakwah nih, banyak luarnya. Modulah, bersama sama pimpinan daerah yang lainnya. Pun beliau melakukan hal tersebut. Sebenarnya Mas mengatakan tadi meninggalkan kekuasaan yang dia diamanahkan untuk kota. Apa menurut Mas Kota Bengkulu ini tanpa kehadiran beliau jalan pembangunannya kah? Ya kalau ini kan ibaratnya begini, ada kayak kita belajar dari kasus KPK lah. Ketika itu ada, memang kekuasaan itu kalau sudah terlalu lama dia akan cenderung otoriter. Kalau teorinya kan kekuasaan itu cenderung apalah, tahulah, pemirsa kan. Nah, apakah dulu KPK ditinggalkan novel itu akan tidak baik-baik saja? Tidak, karena KPK ini sebuah sistem. Dia bekerja berdasarkan undang-undang. Sama saja Kota Bengkulu. Dia mau wali kota siapapun tetap ada. Kota Bengkulu tetap jalan dengan segala konsekuensinya. Kenapa? Anggaran tersedia, perangkat tersedia, ASN bahkan. Ya wali kota ini kan sekedar ini saja kan, leadernya. Sistem tetap jalan. Tetap jalan, nggak akan ada apa-apa. Selama Helmi Hasan ya tetap anggaran cuman kan susah dan tidak ini kita perlu riset lagi loh. Tetapi kan begini lah, kota ini kan duitnya segitulah. Duitnya tuh segitulah. Maju enggak itu. Ya kalau kita lihat kemajuannya, tengoklah sendiri gitu. Saya lebih melihatnya kemajuan di Kota Bengkulu itu karena masyarakatnya yang kreatif, inovatif, kemudian berimprovisasi sendiri. Bukan karena ketimbang ada hadirnya pemerintah di dalamnya yang membawa sebuah kebijakan sehingga itu berdampak pada kehidupan yang lebih luas. hadir nggak pemerintah? Nah pemerintah ini yang saya pikir agak kurang hadir. Hadirnya itu maksudnya bukan saya hadir, ada orang apa namanya pesta saya hadir, beri sambutan, maksudnya kan bukan begitu loh ya pengertiannya ya, tapi hadir dengan kebijakannya, dengan anggarannya, dengan alat-alat kekuasaannya itu. Misalnya apa, ini jalan rusak, saya bawa ke SPU dengan dosernya, dengan setomnya, dengan apanya kan, dengan oralnya segala ini macam. bukan saya muji. Jadi maksud hadir itu begitu gitu, bukan oh di situ ada orang kitanan, ada orang pesta, ada orang meninggal dunia, ini saya senang pemerintah Kota Bengkulu hadir dikasih sambutan, bukan begitu. Bisa nanti salah paham kan, oh ini kegiatan wali kota tiap hari ada kunjungan ke sana, bukan begitu maksudnya kan. Tapi hadir dengan kebijakan. Nah, ini saya bukan muji ya, bukan muji Helmi Hasan dengan kekuasaannya apa ini. Pun saya muji juga nggak pernah dapat apa, ya kan? Yang saya kasih tahu nih, Mas kan lihat sendiri, kayak sekarang ini aja ya, Simpang 5 itu kan ada namanya Smart City. Udah jalan tuh, udah banyak emang pro hidup nih. Yang tadinya gelap gulita tempat
anak, maaf ya, bukan saya ini ya, tempat tidurnya lapang gitu kan. Terus udah ada kota tua di ujung sana mulai ramai, ekonominya mulai naik. Masih juga kayak apa, orang sakit dibantu, ada ambulan nganter, bahkan sampai ke kota Bengkulu dia pengen dimakamkan di mana gitu kan, di daerah asalnya diantar gratis. Itu kan dia hadir. Betul, itu kebijakan yang baik, tapi saya pikir tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Masyarakat kita ini butuh infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu apa? Jalan mulus kan. Nah, ya itu kan dulu sempat terpotong kan. Saya bukan belain dia ya. Dulu saya muji. Dulu Sangat muji karena programnya langsung dirasakan masyarakat. Kalau sekarang coba sama kayak Brida. Itu tadi Bung Melian Sorry tadi buat konten itu tadi. Rekreasi di Brida itu. Jalan di Brida itu kota itu. Terus Dan banyak lagi jalan protokol. Coba ini jalan protokolnya. ya. Dalam Menteri Gubernur Kapolda lewat sini. Oh, nyaman nggak pergi ke situ? Ada lubang nggak? Ketemu lubang nggak? Saya nggak tahu ini jalan. saya rasa ini jalan negara yang diurus provinsi kayaknya ya. Betul. Ini kan di kita depan kantor RW nih. Betul. Depan rumah dinas wakil gubernur. Betul. Depan kantor Kodim. Jalannya hancur banget gitu kan. Ini yang tanggung jawab yang nggak tahu ini. Oke, yang bertanggung jawab memang secara langsung secara kebijakan bukan Pak Wali Kota. Tetapi ini daerah Tetapi dia. seharusnya ini Beliau yang menyuarakan. Menyuarakan itu. Tuh, hei ini warga kotaku jalan rusak nih. Saya kalau menganggarkan bangun ini nyari aturan. Tolong dong siapa Pak Gubernur Pak Menteri? Beliau kan kakaknya. Ya, kakaknya Menteri Perdagangan. Nah, harapan kita dulu kan PLN itu begitu. Ini Jaringan-jaringan di pusat itu. Nanti cair nggak? Saya sudah ngopi. Sambil makan. Terus? Jadi nggak salah menyuarakan. Memang ini daerah iya harus disuarakan. Kenapa? Karena yang memanfaatkan langsung itu masyarakat kota yang merasakan ini. Merasakan ini. Betul. Gang-gang di kota Bengkulu ini masih banyak yang berlubang, sudah rusak. Ini infrastruktur dasar. Kalau sakit apa itu kan nggak ada rumah sakit kota dulu masih bisa tahu. Ambulan partai itu banyak jalan luas. Artinya kan maksud saya itu Dan banyak mengambil jalan. Terus? kebutuhan yang seperti itu kan fasilitasnya sudah ada. Tinggal kan Pemkot ini kan nambahi lagi. Paham tidak maksud saya kan? Untuk rekreasi mall itu sudah dibangun. Pantai sudah banyak lah kan. Jadi itu bukan kebutuhan yang primer ya. Nambahi saja, sudah ada ditambahi. Nah, tapi fasilitas publik yang sangat krusial itu infrastruktur dasar itu adalah jalan. Mas, dari sekian banyak yang dijabarkan tadi, kan ada slogan Nilmiasan tuh, APBD untuk rakyat, dan ada religius dan bahagia. Bahagia nggak jadi? Waduh, saya ini gini, nggak kena kan? Bahagia nggak jadi ini warga Kota Bengkulu? Nanti kalau saya bilang saya bahagia akan sengsara Pak Direktur ini. Iya, soalnya makan aja bisa di FNR. Kalau saya pribadi, nggak, Pak, bahagia itu kan nggak soal uang saja, gitu kan. Soal keamanannya, saya nggak bahagia cuma masalah jalan. jalan. Kalau yang lain ya kita sadar lah dengan kemampuan APBD kota. Hanya kan kita punya itu APBD yang ada itu kan harusnya skala prioritas. Skala prioritas itu adalah infrastruktur jalan. Rumah sakit sudah banyak, swasta ada ambulan sudah banyak. Ya kalau gerakan seperti itu saya pikir bukan kita itu program yang baik, tapi kurang tepat dengan keadaan kita seperti saat ini. Masyarakat kan ya kalau ngobrol kan banyak berserakan dulu kan pantai-pantai saja punya juga layanan kan. Kemudian rumah sakit itu sudah banyak, jadi pemkotnya cuma menambahi saja. Ya pelayanannya sama saja lah semua rumah sakit. Gak usah kita merasa kita paling inilah ya. Sama banyak kapasitasnya juga tidak juga. Cuman ya kita tidak sangat bisa kita. Ini dimakan mana? Saya nggak sudah ini kan panas. Oh gitu. Saya Timang Wazir, maaf ya kami ini Timang Wazir kan cair nanti. Oke Mas, artinya dari isu-isu yang berkembang, walaupun kemarin video sebelumnya ya,
Tengku Zulkarnain, Ketua DPD Kota Bengkulu dan PAN mengatakan bahwa itu suara kader, belum suara yayasan. Kan? Kalau suara Mas, yayasan sudahlah, nggak usah. Betul. Saya lebih sepakat beliau itu bukan pesantren, menampung janda-janda terlantar, fakir-fakir miskin kan, itu lebih insya Allah ya daripada ke politik nanti beliau sibuk ngurus yang lain gitu kan. Mumpung kita bicara ini, pesan Mas untuk yayasan ada? Ya itu tadi pesan saya itu ya, tapi nggak dengar mungkin kan. Cuman apa namanya itu, setidaknya saya sebagai warga Kota Bengkulu, saya ini kan warga beliau kan. Beliau itu orang nomor satu di Kok Kota kamu nggak Bengkulu. dengar? Maksudnya nggak didengar tuh nggak mungkin dijalankan. Tapi kan kita wajib memberikan saran yang baik. Saya mikirnya tadi suara Mas nggak bakal didengarkan gitu. Apa Mas pikir yayasan orangnya kayak gitu? Nah, enggak ya. Saya dengarkan lah, dia HP-nya aja disebar mana-mana kok. Saya kan beberapa bulan lalu dapat WA juga beliau masuk DPR RI ya. Ada kan? Ada apa WA blasting atau admin ya. Adminnya admin. Bukan dari dia langsung. Ya, Kalau dia dari dia langsung kan menandakan dia apa? Jawaban bahwa itu keinginan dia kan. ya. Jadi apa kira-kira lagi yang politik 2024 soal yayasan ini? Ini jabatan wali kota masih sampai bulan apa? September. September. Bertahun depan ya. Masih 1 tahun lebih. Ya. Yuk lah. 1 tahun dimanfaatkan untuk closing dengan sebaik-baiknya. Mana janji-janji yang belum terrealisasi itu segera wujudkan. Kira-kira apa janjinya? Itu masyarakat. Nah, masyarakat yang paham. Pak, berarti Om nggak Kalau bisa. itu di Google kan banyak itu. Banyak kan? Ya di Google itu. Kayaknya itu bahasannya. Habis bahasannya. Makanannya belum habis soalnya. Udah. Ikutin terus kita bicara soal politik 2024 Bengkulu dulu lah. Saya belum bicara nasional nanti, tapi nanti ada waktunya sesinya kita bicara soal calon presiden peluangnya.